Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Al-A'mashi sangat semangat mengejar takbir pertama, bahkan sampai umur 70 tahun, sampai umur 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbir pertama. Wih, 70 tahun, Pak. Ini memang Pak orang yang akan ada nanti di hari kiamat. 7 golongan tidak akan dinaungi kecuali dengan naungannya Allah. Satu diantaranya kan hatinya bergantung dengan masjid. Mata masjid itu, Pak. Dia tidak mau kemana-mana kalau memang tidak ada masjid yang bisa dia tempati berjamaah. Nah pikir gitu, termasuk kerugian besar. Ada kami punya pendengar, dia bilang tidak mau pergi, dia ambil sama anaknya, bilang tidak mau karena kapan saya pergi? Saya tidak berjamaah kalau pergi, Kak. Iya. Allah Akbar, Pak. Coba lihat bagaimana orang-orang yang menjadikan sholat berjamaah itu mereka menang. Ini bagian nanti kedua, Pak. Di bagian ini betapa banyaknya kebaikan yang ditinggalkan oleh orang yang suka masbuk. Nanti kerugiannya di sini. Kapan orang suka masbuk, muncul nanti beberapa kerugian. Nah, insyaallah saya kira demikian pengantar kita. Jemaah sekalian, bersama kita menghargai waktu. Jangan kita hambur-hamburkan, Pak. Terutama di dalam menata hidup tak ini yang sudah 40, 50, 60, Pak. Elokin lo tega, mau pi mana ki kalau tidak menghadap sama Allah. Semua gelar tak dilepas, semua kekayaan tak dilepas. Satu saja, Pak, amal soleh tak yang akan kita bawa. Salah satunya sholat berjamaah kita betul-betul jaga, insyaallah. Saya persilakan, Bang, saya ada waktu sekitar 10 menit. Ya, fadal Prof. Fadal. Itu terkait terkait dengan ikut di takbiratul ula 40 hari berturut-turut, itu hadis atau di dalam Al-Qur'an? Itu anunya dasarnya. Iya. Gimana penjelasannya itu? Iya. Hadis itu, Pak. Iya, hadis itu. Man shalla lillahi arba'ina yawman, siapa yang salat 40 hari berturut-turut, ya, maka falahu bara'atani, maka dijamin 2 jaminan baginya. Hadis itu riwayat Imam Malik, ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta beliau, dan disahihkan oleh ulama bahwa dijamin 2 garansi 40 hari berturut-turut, tidak tertinggal takbiratul ihram. Maksudnya, ya, dia bisa dapati takbiratul ihramnya imam sebelum baca Fatihah, dia masih sempat takbir, ya, masih sempat takbir, ya. Jadi kalau dia sudah baca Fatihah, Pak, ya lewat itu namanya, sudah lewat itu, ya. Ya artinya kalah makiseng lagi. Ya diulang lagi, Pak, dan sampai tak bisa mengejar itu 40 hari itu. Ini 40 hari yang paling rendah targetnya Nabi, Pak. Kalau ini orang-orang 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, Masya Allah. Ya. Hadis itu, Pak Prof. Iya. Iya. Mudah-mudahan, Pak, kalau tidak bisa kini terus menerus, kita target dulu itu 40 hari. 40 hari. 40 hari. Ya kalau tidak bisa dulu 40 hari, target dulu 3 hari. Sudah itu 1 pekan. Dan jangan 1 pekan ini tidak bisa juga didapat. Ya. Dan sesudah lolos 1 pekan kasih jadi 10.
Kalau sudah 10, 20, 30, 40. Kalaupun nanti suatu saat Pak kita tertinggal dan ada asbabnya dan itu urusan betul-betul bukan mauta, seperti tiba-tiba sakit perut atau ada sesuatu yang tiba-tiba kunci tidak dilihat, tetap namanya Pak kalah, tapi kalah terhormat jaki. Hanya Allah yang tahu, bilang ini hamba aku kodong. Cuma yang begini Pak, segera kita introspeksi diri, segera bertobat. Kenapa? Mungkin ada makanan tak yang tidak dirahmati, ada ucapan tak yang tidak dirahmati, ada perbuatan tak tidak dirahmati, sampai harus kehilangan kunci. Karena kalau orang dirahmati Pak, dimudahkan dia taat kepada Allah, dimudahkan dia taat kepada Allah, dimudahkan dia beribadah kepada Allah, tidak terhalang. Karena sebenarnya beribadah ini Pak bukan karena kita hebat. Orang yang dirahmati dimudahkan dia beribadah. Jangan andalkan diri kita Pak, minta sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Minta tolong Pak, bukan karena kita hebat, tapi disayang pakai oleh Allah baru bisa istiqomah beribadah. Salat malam Pak ditahu bagus, kita kadang-kadang sudah siap, sudah menunggu, kenapa pas Allahu Akbar nak pakai moto? Periksa apa yang kita lakukan di siang hari. Kenapa mesti dihukum ke sama Allah? Azan pi baru bangun, syukurlah karena masih dapat. Tapi kenapa ya Allah salat malamku ini tertinggal? Ada apa yang kita sudah bikin? Dan segera koreksi Pak. Karena orang-orang yang begini tadi Pak, terjaga makanannya, terjaga ucapannya, terjaga sikap-sikapnya, sampai dia ditolong juga oleh Allah untuk melakukan sesuatu juga yang istimewa. Ya, nah, ada yang lain? Saya tambahkan sedikit. Oh iya, Pak Problem baru ke situ Pak, tapi supaya. Iya, iya. Kaitannya dengan masbuk itu, itu saya lihat orang dua macam itu. Kalau dia masbuk, dia angkat kalau dia jadi angkat dirinya jadi imam, padahal dia masbuk ini jadi ikuti itu yang sementara ada juga yang tidak mau mengangkat dirinya sebagai imam. Ini kan yang saya lihat selama di masjid ini, saya lihat itu ada yang mengangkat dirinya sebagai imam, ada juga yang bagaimana yang benar itu? Iya, yang kami pahami Pak tergantung dari kasusnya. Dia masbuknya itu seperti apa? Jadi kalau sesama masbuk, kita berdekatan sama-sama masbuk, sama-sama Pak. Jadi sesama masbuk itu tidak ada hak untuk melantik diri jadi imam, karena sesama. Kan tidak dapat jadi imam tadi tak? Imam tak di sini, kecuali kalau kita masbuk, tapi ada orang memang tidak dapat imam pertama, dia ikut di samping tak. Maka ketika dia ikut di samping tak, maka orang itu memang masbuk, tetapi asli sama kita, asli sama kita. Berarti kita jadi imam yang tadinya kita masbuk itu karena posisinya adalah orang yang mau menumpang sama kita, dia memang tidak punya imam pertama, sudah lewat. Beda Pak kalau di sana misalnya kan di tengah rata-rata itu sab dulu Pak ya? Sab dulu di tengah. Berarti sebentar rata-rata yang di tengah, nah dapat imam. Yang masbuk itu di pinggir. Bagaimana mau melantik ini jadi imam ini kalau pinggir? Ada kiri kanan, siapa yang jadi imam? Itu logikanya Pak. Bagaimana mau melantik jadi imam? Nah, siapa yang paling berhak? Tidak ada ketentuan. Tapi kalau ada orang persis assalamualaikum nah baru muncul, iya, boleh kita lantik diri tak jadi imam. Dan kami akan tunjukkan nanti itu
kasus-kasus seperti itu di masa Nabi SAW. Ada kasusnya, Pak. Insya Allah seperti itu, Pak. Ya. Karena terus terang saya lihat, Ustaz, itu mereka itu keras suara bacaannya, padahal dia bukan ini. Oh ya, ya. Ini juga nanti, Pak. Ini juga nanti mohon ada ilmu. Kalau kita masbuk, apalagi masjidnya masjid kecil, jangan tomak itu bacaan sholat tak ada yang ganggu, semua orang mau berzikir. Sebaliknya orang yang berzikir jangan toh mengganggu orang yang masbuk. Masing-masing ada di mana kita letakkan porsinya. Ada orang pernah masbuk, Pak, masjid kecil saya ceramah, sendiri ji, bahkan sendiri ji baru, suaranya satu masjid. Saya bilang, siapa ini mau kasih dengar suaranya? Nah, jadi bagus, Pak, terima kasih. Semoga itu menjadi perhatian bagi kita. Marilah tempatkan porsinya kita di mana. Porsinya di mana? Kalau memang ada makmum tak juga satu, untuk dia mau yang dengar ki. Untuk dia mau yang dengar ki. Ya seperti itu, Pak. Memang juga kita betul itu saya kira, Pak, bahwa Muslim harus bisa memilih dan memilah mana yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Ada hal-hal tertentu, Pak, memang tidak mungkin jadi semuanya. Maka kita memilih, itulah saya katakan tadi di pengantar ini, kadang ada satu waktu, Pak, ada malam paling tertinggi di situ. Contoh apa ya? Senin Kamis itu ibadah paling mulia Senin. Tapi kalau Bapak kedatangan tamu dari daerah, paling bagus Bapak kasih makan itu baru temani makan. Kenapa bisa? Waktunya. Coba bayangkan kalau Bapak berpuasa, baru tamu tak dikasih makan. Bilang makan, bilang kita iya. Bilang puasa, Kak. Kita sudah mengamalkan sunnah, tetapi meruntuhkan sesuatu yang wajib. Dalam posisi-posisi tertentu, Pak, mari kita cerdas menempatkan. Apakah ya seperti, Pak, misalnya ini rapat misalnya rapat di kampus, rapat di instansi, rapat di mana, pimpinan rapat tidak mau berhenti. Selalu ada yang tambah sedikit mami, sedikit mami, sedikit mami, sedikit sampai ketinggalan 4 rakaat. Mau ditinggalkan pimpinan, tidak ditinggalkan. Allah memanggil kita di posisi ini, mana kita pilih? Panggilan Allah. Tetapi lihat juga, Pak, kalau langsung tabe, Bapak tidak menghargai saya, mohon Bapak pindah saja. Resiko tom, Pak. Iya, kita cerdas memilah di posisi mana kita harus tempatkan diri. Iya, saya kira seperti itu, Pak. Iya. Banyak kasus mungkin seperti itu ya. Sedikit lagi, Ustaz. Oh iya, Fadal. Kita ketanya pada nanti akhirat itu orang kemudian. Padahal nanti lihat amalnya, dia bilang, kenapa dulu semuanya sedikit saja amal itu tambah baru menyadari bahwa tambahnya itu baru dilakukan terlambat. Nanti dari hasilnya baru dia mengetahui. Iya. Kita sudah bacakan kemarin beberapa ayat Al-Quran seperti dalam Al-Quran, walau tara izil mujrimun nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solehan. Baru mau beramal soleh. Jadi sayangnya amal soleh yang dia mau lakukan itu tidak berlaku lagi. Kongka memang waktu di zaman Pak tajama memang nih, tanda petik dipaksa diri tak sedikit. Kalau tidak dipaksa diri, Pak, di akhirat menyesal. Dipaksa bangun akhir malam. Iaro
dingin-dingin, capek-capek, lelah, ngantuk. Siapa tahu itu pengaruh setan. Lepas. Kita berkata, ya Rabb, sedikit ijatah hidupku di dunia, saya akan hidup selama-lamanya di akhirat. Saya tidak mau korbankan ini. Begitu juga puasa Senin Kamis, Pak. Kalau tidak mentong dimulai dan tidak dilatih, Pak, manyameng selalu cari kopi itu kalau pulang ke salat subuh. Padahal ada ibadah di situ. Iya. Jadi kalau tidak dipaksa tanda petik, Pak, tidak dipaksa tanda petik, banyak menyesal nanti di akhirat. Banyak menyesal nanti di akhirat. Kita mohon ampun kepada Allah, Pak. Mohon ampun sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.